Sekarang ya kita perlu tahu, kita perlu tahu apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang istiqomah atau tidak. Nah, ini yang menarik pada materi kali ini adalah apakah kita ini sudah termasuk orang istiqomah atau jangan-jangan kita ini belum termasuk orang yang istiqomah. Karena kita sendiri belum paham bagaimana itu ciri-ciri istiqomah. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu, bukankah kita harus mengetahui dulu jalan-jalannya, rukun-rukunnya, kemudian kita berjalan sambil mengamalkan. Nah, istiqomah jamaah sekalian, ya, kita akan sedikit jelaskan ya, tentang ciri-ciri orang yang istiqomah, ya. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang terus ya melakukan amalan itu secara berkesinambungan, secara berkesinambungan. Artinya adalah dia terus melakukan amalan itu secara terus menerus walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit, seperti yang telah ya Ayana contohkan tadi, kita bersedekah Rp1.000, Rp1.000 saja per hari, tidak usah terlalu banyak. Rp1.000 itu kalau dilakukan tiap hari, lama-lama akan menjadi berat. Lama-lama akan menjadi berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ya dalam Quran surah Al-Ma'arij ya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun ya, kecuali orang-orang yang salat. Yang mana itu orang-orang yang seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan? Alladzina hum ala salatihim daimun. Artinya orang yang dia selalu daim. Daim itu adalah orang yang senantiasa dia menjaga salatnya. Dia menjaga salat, dan ini berat jamaah sekalian. Ini berat. Hari ini mungkin saja kita salat Jumat ya tepat waktu. Jumat pekan depan ya bisa saja kita terlambat. Dan ini yang beratnya istiqomah, dan kita kadangkala tidak menyadari bahwasanya kita ini sudah lari dari keistiqomahan itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina hum 'ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya terus menerus. Dan ada orang jamaah sekalian, dia bertakwa kepada Allah itu hanya ketika di masjid. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya pada saat di kajian. Setelah pulang dari sini dia lupa. Dan ini kebanyakan manusia ya. Ini kebanyakan manusia, ketika salam, ketika solat dia takbir, dia ruku, dia sujud, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia setelah salam, dia keluar dari masjid itu, ya dia lupa lagi sama Allah. Dia lupa. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran, Quran surah An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus shalah, dan ketika ya kalian telah menunaikan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Artinya apa jemaah sekalian ya? Bertakwa itu ya, mengingat Allah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di masjid, dan bukan hanya di tempat-tempat kajian. Mengingat Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha qiyaman, pada saat kita berdiri kita mengingat Allah. Wa qu'udan, pada saat kita duduk kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubikum, sampai kita berbaring pun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya. Mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Makanya ini yang sangat sulit. Dia sangat sulit untuk istiqomah. Dia hanya mengingat Allah itu hanya di tempat-tempat tertentu. Ketika pulang kajian, ya bertemu lagi sama teman-temannya yang terdahulu, ya jalan-jalan lagi, lalai lagi. Dan ini yang sulitnya jamaah sekalian, mempertahankan hidayah itu. Ya tentunya sangat sulit.
Kalau saja ya hidayah itu ditampakkan, ya, maka kita akan melihat bahwasanya hidayah itu sangat besar. Saking besarnya, ya, kita tidak bisa membeli hidayah tersebut. Adakah orang yang mampu memberikan hidayah, jamaah sekalian? Bukankah, ya, Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa untuk pamannya, ya? Namun apakah, ya, pamannya ini masuk Islam? Tidak. Pamannya ini tidak masuk Islam, jamaah sekalian. Padahal yang mendoakan, ya, pamannya ini, Abu Thalib ini, adalah Nabi kita SAW yang langsung mendoakan kepada Allah. Namun tetap saja, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Makanya ketika hidayah itu, ya, sudah kita dapat di dalam hati, kemudian kita jaga hidayah itu. Bagaimana kita menjaga? Ya, sering-sering ke tempat kajian, ya, sering-sering mendengarkan nasihat agar hati itu hidup. Dia akan selalu terjaga. Nah, kalau kita sudah semakin jauh dari tempat-tempat kajian, dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah itu akan perlahan pergi dari kita, jamaah sekalian.